Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video ini, saya akan membagikan tips supaya aksi nyata tervalidasi atau mendapatkan sertifikat. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke video, ada sedikit informasi buat teman-teman yang ingin membuat aksi nyata. Kalian bisa buka link di deskripsi box. Nah, di situ ada link Google Form. Nanti ada passwordnya. Passwordnya yaitu member 1. Member 1, M yang depan sendiri besar. M besar, EMBER 1. Kalian bisa menggunakan template Canva saya, ataupun bisa juga dengan mendownload PowerPoint-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal mengganti nama saja. Itu kan ada nama saya ataupun nama siapa, nah tinggal diganti nama saja. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita buka dulu platform Merdeka Mengajar. Saya enaknya menggunakan Google Search, jadi diketik dulu di webnya di Google Search, kemudian kita buka Merdeka Mengajar. Nah, ini saya sudah masuk di akun saya ya teman-teman. Nama saya Lulu Cahyaningsih, saya guru SD. Kembali lagi ke beranda. Masuk di pelatihan mandiri ini ya. Kemudian pilih topik. Nah, saya sudah mendapatkan beberapa sertifikat. Mari kita buka yang Merdeka Belajar. Kita buka aksi nyata saya ya teman-teman. Bagaimana aksi nyata saya bisa divalidasi? Urutannya seperti ini. Urutan yang pertama ada judul, kemudian penyusun saya. Ini disebut dengan cover ya teman-teman. Urutan yang pertama ada judul dan nama penyusun, itu penyusun saya. Ini juga disebut dengan cover. Mau dikasih foto juga boleh, tidak juga boleh ya teman-teman. Kemudian halaman selanjutnya ada refleksi. Halaman selanjutnya ada dokumentasi aksi nyata. Karena saya menyebarkan melalui daring dan luring, jadi saya membuat dua halaman dokumentasi. Dokumentasi yang pertama saya menyebarkan melalui YouTube. Ya. Dilampirkan juga link video presentasinya. Link video YouTube-nya dilampirkan supaya terlihat valid ya teman-teman. Untuk halaman selanjutnya itu adalah dokumentasi yang luring atau di luar jaringan atau bertemu langsung dengan audiens. Jadi di situ audiens saya adalah rekan guru satu sekolah, kemudian orang tua atau wali murid. Ini saya gunakan kesempatan pada saat rapat. Jadi saya menyempil sedikit untuk memberikan presentasi atau pemaparan dari Merdeka Belajar. Halaman selanjutnya ada umpan balik. Umpan baliknya untuk umpan balik ini saya melalui Google Form ya teman-teman, supaya tidak ribet, dan ini langsung bisa di screenshot, tidak usah di print lalu di scan. Kemudian halaman selanjutnya adalah materi yang saya sampaikan. Nah itu ya teman-teman, ini adalah kritik dan saran dari rekan-rekan saya yang aksi nyatanya saya bagikan kepada mereka. Nah itu urutannya teman-teman. Kalau misalnya urutannya mau berbeda, itu bisa saja. Mau materinya yang duluan, dokumentasinya terakhir, dan umpan baliknya terakhir, itu tidak apa-apa teman-teman menurut saya. Yang penting memuat unsur-unsur seperti ini. Nah itu tadi sekilas dari aksi nyata saya. Sekarang bagaimana cara membuat aksi nyatanya? Nah cara membuat aksi nyatanya itu karena ini saya sudah divalidasi teman-teman, jadi saya tidak bisa membaca yang persyaratan pertama muncul itu karena saya sudah memasukkan aksi nyata dan sudah divalidasi. Jadi saya membuka
akun Merdeka Mengajarnya teman saya atau rekan SD saya. Kita buka lagi ya, platform Merdeka Mengajar. Ini masih masuk di akun saya, jadi dikeluarkan dulu akun saya. Masuk ke latihan mandiri. Kita masuk ke akun teman saya atau rekan saya. Oke teman-teman, akun dari rekan saya belum mendapatkan validasi. Jadi kita bisa melihat persyaratan supaya kita bisa mendapatkan validasi. Kita buka lembar aksi nyata. Teman-teman, sebetulnya pilihan aksi nyatanya ada dua ya. Yang pertama adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, dan yang kedua membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Tetapi saya di sini memilihnya yang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar atau yang opsi 1. Oke, selanjutnya, nah kita buka syaratnya, S dan K-nya. Nah, kita buka S dan K-nya, syarat dan ketentuannya. Syarat yang pertama, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Nah, setelah kita sudah membuka modul, kemudian yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran, yaitu boleh murid, boleh teman sejawat, boleh orang tua, boleh komunitas, atau yang lainnya, yang penting orang lain yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui media. Boleh disampaikan melalui presentasi, atau video, atau poster, atau booklet, atau lagu, atau puisi, dan yang lain sebagainya. Untuk audiens sasaran, disalurin forum diskusi guru seperti KKG sekolah, MGMP, dan yang lainnya, maupun daring melalui media sosial. Yang keempat, buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasikan bukti formulirnya. Kelima, minta audiens Anda melanjutkan kalimat ini. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Yang keenam, unggah bukti dapat berupa dokumentasi kegiatan atau paparan atau media publikasi. Hasil pengisian form feedback dari poin 4 yang ini ya. Dan rangkuman refleksi Anda dari poin 5. Oke teman-teman. Nah, dari sini kita akan bahas dari yang ini ya. Untuk media presentasinya, itu bisa dengan PowerPoint ataupun dengan Word, yang penting dipresentasikan. Kemudian untuk video, cara membuat videonya bisa melalui PowerPoint, Canva, kemudian Filmora, KineMaster, atau Adobe Premiere. Bahkan kita juga bisa menggunakan aplikasi kimia dan juga Capcut. Gimana bacanya saya tidak tahu, pokoknya tulisannya Capcut itu ya. Untuk yang posternya, cara membuat poster itu bisa dengan Canva yang lebih mudah ya. Di sana sudah tersedia elemen-elemennya, gambarnya, jadi kita tidak usah download dulu baru dilampirkan. Bisa dengan Photoshop, bisa dengan Corel Draw,
bisa dengan Microsoft Word juga bisa. Kemudian untuk buklet lagu puisi itu ya yang berhubungan dengan buklet lagu dan puisi. Bisa disebarkan dengan luring. Luring itu maksudnya ya bertemu langsung, tidak menggunakan internet, jaringan internet. Bisa saat forum diskusi guru atau KKG, MGMP, atau rapat dengan wali murid, atau pada saat kalau audiensnya murid bisa saat mengajar kita selipkan materi Merdeka Belajar. Nah, bisa disebarkan melalui media sosial. Tadi saya menyebarkan melalui YouTube ya teman-teman. Kalau melalui YouTube, umpan baliknya itu bisa langsung saja di kolom komentar. Tetapi banyak teman-teman kita yang sungkan untuk membuka YouTube sebenarnya. Jadi ya nanti dijapri satu-satu saja. Kalau misalkan wah sudah lama menunggunya kok tidak ada komentar, nanti dijapri satu-satu. Bisa juga dengan Instagram, melalui Instagram atau Facebook atau Twitter. Banyak sekali ya sekarang media sosial. Atau bisa juga dengan membuat status WhatsApp. Itu termasuk media sosial. Membuat status WhatsApp atau mengirimkan di grup yang ada pada WhatsApp kita. Kemudian form umpan balik. Nah, ini saya menggunakan Google Form teman-teman. Kita buka Google Form milik saya ya. Nah, kita buka Google Form yang sudah saya buat. Seperti ini. Jadi yang pertama ada nama, yang kedua unit kerja. Nanti audiens kita disuruh untuk mengisi nama dan unit kerja. Kemudian di bagian yang kedua ada pemaparan video. Kalau lewat luring berarti tidak usah membuka videonya lagi. Nah, untuk feedbacknya atau umpan baliknya ini di bagian yang ketiga dari Google Form. Untuk umpan baliknya itu harus mencangkup 3 opsi ini. Yang pertama dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir Merdeka Belajar ... Audiens meneruskan dari opsi ini. Kemudian opsi yang kedua, ternyata Merdeka Belajar ... Opsi yang ketiga, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah ... Nah, begitu teman-teman. Jadi itu teman-teman, ini adalah ini adalah form umpan balik saya. Untuk responsnya, ini adalah responses atau orang yang merespons Google Form saya dan video YouTube. Jadi saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya mempunyai 9 responden. Nah, mereka sudah mengisi. Ini dari beberapa, ada yang dari SD luar karena memang saya menyebarkan di KKG juga, KKG PAI. Nah, untuk men-screenshot semua umpan baliknya, ini saya buka dulu spreadsheet-nya. Nah, nanti kita screenshot kemudian dilampirkan di lembar aksi nyata. Ya, kalau kita sudah mendapatkan umpan balik, kita buat saja aksi nyatanya berdasarkan ini ya. Unggah bukti dapat berupa dokumentasi kegiatan, paparan, media publikasi, materi aksi nyata. Kemudian kita lampirkan pengisian dari form feedback atau umpan baliknya. Kemudian kita tulis refleksi kita. Jangan lupa, kalau tadi kan saya urutannya refleksi dulu, kemudian dokumentasinya, kemudian form feedbacknya atau umpan baliknya, kemudian dokumentasi, kemudian paparan saya atau materi yang saya sampaikan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.